Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Zaki dengan NIM 231106018. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek yang saya bangun di semester 5 kali ini tentang SPK, yaitu Sistem Pendukung Keputusan, yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi di SDIT Nusantara Maleliang menggunakan metode AHP. Lanjut, latar belakang masalah. Dalam dunia pendidikan, penentuan siswa berprestasi merupakan salah satu upaya penting untuk memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang menunjukkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan, tapi juga sebagai motivasi bagi siswa siswa lain agar terus meningkatkan prestasinya. Namun, dalam praktiknya, proses pemilihan siswa berprestasi seringkali menghadapi kendala dalam hal objektivitas dan konsistensi penilaian. Oleh karena itu, kami meneliti ini bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi di SDIT Nusantara Maleliang menggunakan metode AHP agar proses seleksi dapat dilakukan lebih tepat, lebih objektif, dan mudah digunakan oleh pihak sekolah. Rumusan masalahnya ada apa aja? Dan rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berprestasi di SDIT Nusantara Maleliang ini. Yang kedua, bagaimana penerapan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process ini dalam menentukan bobot kriteria pada sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, yang ketiga, sejauh mana sih sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat membantu pihak sekolah dalam melakukan pemilihan siswa berprestasi secara objektif dan efisiensi. Rancangan proyek di sini secara use case ya, ada admin dan guru. Admin berperan sebagai pengelola utama sistem, maksudnya mencakup login, kelola kriteria, kelola siswa, proses perhitungan HP, melihat dan cetak laporan. Nah, di login, admin bisa masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan akses penuh. Dia bisa mengatur kriteria, mengatur siswa, mengelola siswa, dan melakukan proses perhitungan HP serta melihat dan bisa juga mencetak hasil laporan HP tersebut. Nah, yang kedua, ada guru. Guru berperan sebagai pengguna yang berfokus pada pengisian dan pemantauan. Fungsinya mencakup login, input nilai siswa, lihat, dan cetak hasil laporan. Dalam login ini, guru bisa masuk ke dalam sistem untuk menginput nilai siswa saja, berbeda halnya dengan admin. Di dalam fitur input nilai siswa ini, guru mengisi nilai untuk setiap siswa berdasarkan kriteria yang dibuat oleh admin. Mungkin guru dan admin ini saling bekerja sama atau berkomunikasi untuk melakukan menginput kriteria yang guru inginkan. Yang terakhir, guru juga bisa melihat dan mencetak hasil laporan. Nah, ini penjelasan use case singkatnya nih. Yang pertama, login. Admin login mengatur data siswa dan kriteria. Kalau admin ya. Yang kedua, guru login menginput nilai siswa. Nah, yang ketiga, admin menjalankan proses perhitungan AHP. Nah, lalu sistem itu menghitung bobot dan peringkatnya yang sudah admin tentukan dan sudah guru masukkan nilainya ke dalam sistem. Nah, yang keempat dan yang terakhir, guru dan admin sama-sama bisa melihat dan mencetak laporan hasil penilaian tersebut. Sistem rujukan kali ini saya mengambil dari salah satu web ahp.jogja.com. Nah, di sini dia membuat sistem SPK, membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Mungkin saya sedikit review dulu webnya. Nah, ini adalah salah satu sistem rujukan saya, yaitu ahp.jogjalet.com. Di sini dia ada nilai kriteria alternatif dan hasil alternatif.
dan juga ada data alternatifnya dan juga data kriteria. Nah, ini adalah salah satu web rujukan saya. Lanjut lagi ke slide-nya. Nah, rancangan modul admin dulu. Rancangan modul admin itu ada 7 ya. Yang pertama ada login admin, yang kedua dashboard admin, yang ketiga kelola data siswa, yang keempat kelola bobot kriteria atau AHP, yang kelima itu kelola data guru, yang enam melakukan proses perhitungan SPK yang menggunakan metode AHP, dan yang ketujuh lihat dan cetak hasil laporan. Nah, di model user atau guru, nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu 5 fitur. Yang pertama login guru, 2 input data siswa, 3 lihat daftar kriteria, nah, yang keempat edit nilai siswa, dan yang kelima cetak dan lihat hasil laporan yang sudah dilakukan oleh sistem. Lanjut. Nah, modul yang sudah saya kerjakan kali ini adalah baru modul admin dengan beberapa fitur seperti login, dashboard, kelola siswa, kelola kriteria, melakukan perhitungan, dan cetak hasil laporan. Tapi untuk kali ini desain sistem. Nah, desain sistem saya sudah melakukan proses wireframe system. Yang pada login, ada dashboard, dan juga ada kelola data siswa. Untuk wireframe-nya saya tadi membuat menggunakan software Whimsical. Nah, yang terakhir kita lanjut ke demo sistem ya. Ini adalah folder dan file project saya untuk SPK Insan Tama kali ini. Saya menaruh folder klien dan servernya itu berbeda. Kalau saya di SPK yang klien ini disimpan di D, sedangkan untuk server backendnya ini saya simpan di C-nya, di Laragon. Kalau untuk klien ini kan buat frontend ya, yang saya buat di D, kalau ini buat di C di Laragon. Coba kita jalankan dulu. Kita coba jalankan backendnya. Nah, server sudah running di RTP localhost 3000. Nah, kita buka, coba lokalnya dulu. Nah, di sini ada tampilan login untuk admin ya. Karena memang saya juga baru buat yang admin, belum sampai buat fitur yang guru. Kali ini saya akan menemukan fitur adminnya saja dulu. Kita masukkan user yang sudah saya buat, admin.gmail.com. Aduh, ntar ada sedikit error. Masalah, sorry. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin ya. Di sini ada beberapa fitur yang sudah tadi saya jelaskan, seperti kelola siswa, kelola kriteria, kelola guru, proses perhitungan SPK, ini typo sepertinya, dan lihat serta cetak hasil laporan. Nah, untuk fitur yang berjalan itu hanya login admin ya. Untuk kelola data siswa ini saya masih ada kendala atau error di bagian backendnya. Jadi belum sempat saya perbarui. Saya masih mencoba untuk memperbaruinya ke AI ataupun saya solving sendiri, masih belum bisa. Yaitu nggak dapat gagal memuat data siswa. Jadi untuk kali ini saya hanya dapat bisa mendemokan sistemnya seperti ini dulu saja, karena memang untuk fitur lainnya belum beres dan logic backendnya juga belum selesai. Jadi fitur yang bisa saya demokan kali ini hanya login ke sistem dan mungkin dashboardnya saja.
Jadi sekian, terima kasih. Itulah penjelasan proyek semester 5 saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.